Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianisa Uliantika, NPM 2012110160. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menayangkan sedikit materi tentang proses perkembangan remaja. Sebelum masuk pembahasan yang lebih dalam lagi, mari kita pelajari tentang proses perkembangan remaja. Proses perkembangan remaja adalah suatu tahap untuk menunjukkan kedewasaan, pengalaman, dan merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan dewasa yang lebih sehat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan seorang individu dapat dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor endogen. Faktor endogen sudah ada sejak kelahiran, bahkan sejak permulaan pertumbuhan benih menjadi janin. Faktor endogen bisa juga disebut dengan faktor keturunan. Faktor endogen juga melibatkan hubungan antara individual maupun ontologis. Yang pertama adalah faktor endogen individual, adalah semua sifat, bakat, maupun kemampuan dalam bentuk potensi dan proses perkembangannya. Yang kedua adalah faktor endogen ontologis, atau bersifat umum, bisa juga disebut proses kematangan, pertumbuhan fisik, mengalami penambahan tinggi badan dan berat badan, juga termasuk faktor endogen ontologis. Faktor yang kedua adalah faktor eksogen. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar individu dan turut mempengaruhi proses perkembangan individu. Ini disebut juga sebagai faktor eksternal. Faktor eksogen dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan di sekitar individu yang turut mempengaruhi proses perkembangan. Contohnya, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan sekolah. Yang kedua adalah makanan. Secara tidak langsung, makanan mempengaruhi kepribadian, perkembangan fisik, dan penampilan seseorang. Apalagi pada masa remaja, di mana kebutuhan akan makanan meningkat sesuai dengan pertumbuhan fisiknya. Yang terakhir adalah belajar. Belajar juga mempengaruhi perkembangan remaja. Belajar sebagai faktor yang berasal dari lingkungan sengaja disiapkan agar aktif dan efektif mempengaruhi bentuk perkembangan seseorang. Seorang ilmuwan, R.J. Hafiqur, seorang sarjana yang terkenal dalam bidang psikologi pendidikan, menyampaikan beberapa tugas perkembangan pada masa remaja sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh hubungan antar pribadi dan komunikasi secara lebih dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, memperoleh peranan sosial. Yang ketiga, menerima keberadaan fisiknya dan menggunakannya dengan efektif. Sebelum video ini saya tutup, saya akan menyampaikan poin penting, yakni tugas perkembangan yang pada dasarnya berinti belajar harus dimulai pada masa kecil remaja dan diteruskan pada masa-masa berikutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang baru saja saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semua yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.